Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur mari sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama karunia iman dan Islam yang dengannya kita mendapatkan kesempatan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa hidup dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, menjalankan kehidupan ini dengan iman dan Islam. Dan ketika mengakhiri kehidupan kita, Allah mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Dan tatkala Allah bangkitkan, kita dibangkitkan dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang Allah utus ke permukaan bumi agar dijadikan sebagai tauladan dalam hidup dan kehidupan kita, sebagai pemuncak ketauladanan yang telah menjadikan kehidupan umat manusia selaras sejalan dengan fitrah kemanusiaan. Dan perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terutama dalam dakwahnya merupakan blueprint, cetak biru yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini. Bukankah perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada masa di mana kondisi masyarakat muslimin ketika itu sedang sedikit mengalami sebuah proses dinamika yang sangat luar biasa. Dibuli, dicaci maki, dihina, diusir dari kampung halamannya sendiri. Kemudian diintimidasi, menjadi masyarakat yang termarginalkan, yang tidak dipedulikan, bahkan dianggap sebagai satu kaum atau kelompok yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Maka blueprint dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang dapat kita jadikan sebagai rujukan utama bagi kita dalam rangka untuk membangun peradaban yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya peradaban Islam jilid yang kedua akan segera tiba adanya. Hadirin Al-Wasliyah Sumut Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun usia beliau tidaklah terlalu panjang, bahkan usia dakwah dibanding daripada usia persiapan jauh kalau dapat kita berikan komparasinya atau perbandingannya. Usia persiapan 40 tahun, sementara usia kenabian 23 tahun. Dan di 23 tahun, kita akan dapat melihat bagaimana pencapaian yang dilakukan dan didapat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Capaian yang sangat luar biasa bagi perkembangan dakwah Islam, tegaknya risalah Islamiyah, baik yang ada di kota Makkah maupun ada di kota Madinah. Strategi dakwah yang sangat luar biasa, meninggalkan kota Makkah, kemudian berpindah ke Madinah, dan menundukkan kota Makkah serta dibebaskanlah kota Makkah dari kemusyrikan dan praktek-praktek kekufuran yang dilakukan oleh kaum musyrikin Makkah ketika itu. Hadirin pemirsa Al-Wasliyah Sumut Channel yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana fitri, dalam suasana hati yang sudah begitu bersih adanya, meskipun ada peristiwa-peristiwa yang dapat menyesakkan dada kita kaitannya dengan kondisi masyarakat saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain, Palestina, terutama di Jalur Gaza, yang sampai hari ini masih tetap berdiri tegak memperjuangkan kewibawaan umat Islam seluruh bumi ini. Bukan memperjuangkan pribadi-pribadi mereka, bukan memperjuangkan kaum mereka, bukan memperjuangkan kelompok atau negeri mereka, tapi keberadaan mereka adalah memperjuangkan harkat dan martabat serta
marwah dan muru'ah daripada umat Islam yang ada seantero bumi ini. Kita doakan kiranya semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan saudara-saudara kita di Palestina dan memenangkan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Al-Wasliyah Semua Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan sebuah kajian barisan anak muda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu periode di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencetak generasi-generasi hebat penerus risalah dakwah Islamiyah. Pencetak generasi-generasi yang hebat menjadi pahlawan-pahlawan di zamannya dan memiliki perjuangan yang begitu sangat luar biasa, dan itu dapat dibuktikan dalam tatanan sejarah. Maka tinta emas telah mereka ciptakan, tinta emas telah mereka torehkan, sehingga keberadaan mereka sampai detik hari ini masih tetap diminati dan masih tetap digandrungi. Inilah pentingnya bagi kita untuk menghadirkan kembali sosok anak muda yang hebat pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak hanya sekedar beriman, akan tetapi menerjemahkan keimanannya ikut serta di dalam perjuangan menegakkan dakwah Islam di seantero bumi ini. Maka mereka adalah merupakan buah tangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meneruskan estafet dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab usia manusia itu terbatas, tapi usia dakwah tidak ada keterbatasan. Selagi masih ada bumi ini, selagi dunia ini masih ada, maka yang namanya dakwah haruslah tetap berada di dalam genggaman. Hadirin pemirsa Al-Wasliyah Semua Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah menghadirkan kembali kisah-kisah heroik yang pernah ditorehkan oleh anak-anak muda pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dalam rangka untuk memutus mata rantai kekaguman anak-anak muda kita dengan hal-hal yang fiktif, dengan sesuatu yang tidak pernah ada di muka bumi. Itulah kerja-kerja para kapitalis. Mereka menciptakan sebuah produk hiburan, menciptakan produk permainan. Mereka jual di tengah-tengah generasi muda kita. Apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan keuntungan finansial yang begitu sangat luar biasa. Akan tetapi yang didapati oleh generasi kita, mereka dirusak otaknya, dirusak tatanan kehidupannya, dirusak waktu-waktu terbaik mereka. Bayangkan hari ini anak-anak generasi muda kita tidak lagi mengenal siapa para pemuda-pemuda hebat yang pernah berjuang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makanya ikhtiar dakwah kita melalui kajian 2 Al-Wasliyah Semua Channel ini untuk menghadirkan kembali sosok-sosok yang pernah ada. Bukan tokoh fiktif, bukan tokoh yang digemerlapkan atau di-entertain oleh sesuatu apapun demi untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, akan tetapi merupakan tokoh yang nyata, tokoh yang betul-betul ada. Pemuda ketika mendapat sentuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menjadi pemuda yang hebat. Mereka menjadi pemuda yang terdepan dan dipercaya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga begitu dominannya para pemuda di dalam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengucapkan di dalam satu hadisnya, Nasarani as-sabab fakhazalani as-suyuh. Yang membantu aku di dalam dakwah adalah anak-anak muda, dan yang menghalangi dakwahku adalah para orang tua. Lihat perbandingan yang begitu mencolok, kontradiktif. Dua generasi, satu generasi tua, satu generasi muda. Justru generasi muda mendapatkan tempat yang istimewa di dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena fakta sejarahnya demikian. Justru disinilah anak muda memiliki peran dan diberikan panggung yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk bersama-sama dalam rangka meneriakkan dan memperjuangkan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Membebaskan manusia yang pada awalnya mereka terkurung dan terkungkung dengan pemikiran-pemikiran jahiliyah, menyembah bukan kepada Allah yang sebenarnya, akan tetapi menyembah kepada berhala-berhala yang mereka ciptakan.
Inilah yang dilakukan oleh anak muda, membenturkan pemikiran-pemikiran yang ada, sehingga pada akhirnya membebaskan dan memerdekakan mereka dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membebaskan mereka daripada dunia yang sempit menuju keluasan daripada akhirat. Membebaskan mereka dari pemahaman-pemahaman yang rusak kepada pemahaman-pemahaman yang lurus, yang menghantarkan setiap orang, siapapun juga yang ada di dalamnya, akan merasakan kebaikan demi kebaikan dalam hidup dan kehidupannya. Hadirin pemirsa Al-Wasliyah Semua Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kali ini kita akan melihat sosok anak muda yang berikutnya, yakni sahabat yang mulia Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita sudah berbicara Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita juga sudah berbicara peran bagaimana Mus'ab bin Umair sebagai duta yang pertama di usia 15 tahun diutus oleh Nabi SAW di Madinah. Karakter dakwah Madinah begitu paham beliau. Kita juga sudah bicara tentang Al-Barra bin Azib, seorang yang begitu dicintai oleh Nabi SAW. Begitu juga Usamah bin Zaid, putra daripada Zaid bin Haritsah. Mereka semua radhiyallahu anhum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah merupakan sosok pemuda-pemuda yang hebat, yang pernah mengisi percaturan perjalanan kehidupan umat manusia, menorehkan kehidupan yang sangat luar biasa, membebaskan manusia dari keterkungkungan hawa nafsunya. Nah, kali ini yang tidak kalah juga adalah sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah merupakan sosok pemuda masuk ke dalam Islam di usia belum sampai 10 tahun. Kemudian beliau hidup sampai kepada usia ketika Rasulullah wafat, usia beliau 21 tahun. Lihat betapa muda dan belianya beliau. Belum lagi memasuki usia 10 tahun. Beliau sudah masuk ke dalam Islam, dibawa oleh sang ibunda tercinta. Nama ibunya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menikah dengan Malik bin Nadar. Dan ketika Malik bin Nadar, ayah daripada Anas bin Malik, mengetahui bahwa sang istri, ibunda daripada Anas bin Malik, telah menyatakan keberimanannya di hadapan Rasulullah SAW, maka Malik bin Nadar pun menceraikan daripada sang istri, dan Malik bin Nadar berangkat ke Yaman, dan sampai di Yaman beliau pun ketika itu meninggal dunia. Maka tinggallah Ummu Sulaim, ibunda daripada Malik, Anas bin Malik, yang membesarkan Anas bin Malik. Dan ketika itu Anas bin Malik diserahkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhidmatkan oleh sang ibunda. Wahai Rasulullah, ini anakku, ini anak aku berikan kepadamu. Silakan engkau, dia akan aku berikan untuk membantu apapun yang menjadi keperluan daripada kehidupanmu. Maka Anas bin Malik berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 10 tahun lamanya. Bayangkan selama 10 tahun berkhidmat kepada Nabi, hidup bersama dengan Nabi. Apa yang diungkapkan oleh Anas bin Malik bercerita tentang kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Sesungguhnya selama 10 tahun aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pernah beliau bersabda cuh, atau tidak pernah dia menyatakan kenapa engkau tidak mengerjakan ini, kenapa engkau kerjakan ini. Bayangkan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 10 tahun membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kalimat pun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyinggung perasaan daripada Anas bin Malik, mengkoreksi pekerjaannya, atau mungkin sumpah serapah yang disampaikannya. Sebagaimana yang kita lihat bahwa sesungguhnya tatkala ada pembantu yang ikut bersama dengan kita di rumah, membantu pekerjaan rumah kita, barangkali lisan kita ini tidak akan bisa aman dari menceritakan daripada sang pembantu. Boleh jadi dikenakan pekerjaan yang sembrono, cuciannya tidak bersih, kemudian ditambah sapuannya juga tidak bersih, begitu banyak sampah yang berserakan. Mungkin kita sudah sumpah serapah nih. Tapi lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa sesungguhnya
selama 10 tahun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tak pernah mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dia dalam melakukan sebuah pekerjaan. Tidak pernah mengucapkan cuh, tidak pernah menyatakan kenapa engkau kerjakan seperti ini, kenapa engkau tidak mengerjakan seperti ini. Hadirin pemirsa Al-Wasliyah Semua Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah merupakan sosok pemuda yang mulia, pemuda yang hebat. Di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pendidikan yang sangat luar biasa, sehingga lahirlah beliau menjadi sosok pemuda-pemuda yang hebat, sosok pemuda yang pemberani, memiliki keimanan yang kuat, keikhlasan di dalam beramal, ide-ide cemerlang yang senantiasa diungkapkan serta dikeluarkan. Itulah sosok daripada Anas bin Malik, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anas bin Malik, meskipun beliau banyak membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana ketawaduannya. Ternyata beliau banyak mengungkapkan hadis-hadis itu, lebih memilih untuk mengucapkan pengambilan sanad hadis itu dari orang lain dibanding daripada dirinya sendiri. Ketika ditanya, apa katanya? Aku khawatir ketika aku banyak berbicara, maka aku akan mendapatkan satu larangan pantang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab aku berbicara aku takut salah, dikenakan ketika salah aku berbicara mengatasnamakan Rasulullah, maka aku diancam untuk bersiap-siap menempati tempat dudukku di neraka kelak nanti, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Anas bin Malik tidak sembarangan, meskipun hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau begitu sangat hati-hati ketika mengeluarkan sebuah periwayatan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu keistimewaan yang dimiliki Anas bin Malik. Satu hari Anas bin Malik meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat memberikan syafaatnya kepada beliau ketika nanti di yaumil kiamah. Dalam sebuah periwayat menyatakan, dituturkan oleh Anas bin Malik, ya Rasulullah, tolonglah engkau berikan aku nanti syafaat ketika di yaumil kiamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui, aku akan memberikan engkau syafaat nanti ketika yaumil kiamah. Lantas Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, di mana nanti akan engkau dapati, akan aku dapati engkau nanti ya Rasul? Kata Rasulullah bersabda, engkau lihat aku nanti berada di 3 tempat. Kalau engkau tak mendapati aku nanti di Sirat, maka engkau cari aku nanti di mizan. Dan tatkala engkau belum mendapatkan aku nanti di mizan, maka lihatlah aku nanti di Telaga Al-Kautsar, sebab aku akan berada di 3 tempat yang tadi. Jadi ketika Nabi katakan bahwa carilah aku nanti di Sirat, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya aku tak mendapatkan engkau nanti di Sirat, maka carilah aku di mizan. Dan ketika aku nanti tak mendapat engkau di mizan ya Rasulullah, maka carilah aku nanti di Telaga Al-Kautsar, sebab aku akan berada di 3 tempat tersebut. Kalau kau tak dapatkan di satu tempat, maka beralihlah engkau ke tempat yang lain. Dan ketika tempat yang kualitas tak kau dapatkan, maka carilah tempat yang lain. Artinya di 3 tempat, di Sirat, di mizan, kemudian di Telaga Al-Kautsar. Disitulah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa istimewanya Anas bin Malik, di mana beliau mendapatkan persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan syafaat ketika di yaumil kiamah. Beginilah sahabat yang mulia. Selain kealiman, keabidan, kemudian ketinggian ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka mereka juga merupakan seorang pejuang yang tidak kenal lelah, pejuang yang tangguh, pejuang yang senantiasa berada di garda terdepan untuk membela risalah Islamiyah ini. Sahabatku, pemirsa Al-Wasliyah Semua Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ibrah yang mau kita ambil? Ibrah yang mau kita ambil tidak lain adalah
Ini sosok pemuda yang hebat itu. Ini sosok pemuda yang ada. Bukan pemuda-pemuda ilusi. Bukan pemuda-pemuda fiktif. Perjuangannya jelas. Gerak langkahnya jelas. Kemudian apa yang diperjuangkannya pun juga jelas. Kemana keberpihakan mereka pun juga jelas. Bukan anak-anak muda yang tidak jelas. Anak muda yang setiap hari tangannya berada, gawai berada di tangannya. Setiap malam. Sehingga waktu-waktu tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Dan pemuda yang hebat itu adalah ketika dia mampu senantiasa melahirkan karya-karya terbaik untuk bumi ini. Melakukan kebaikan dimanapun berada. Melakukan perbaikan dimanapun berada. Sehingga di sinilah dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau hidup lebih daripada 80 tahun. Sehingga beliau merupakan salah satu daripada sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW. Apa doa Nabi? Doa Nabi adalah Nabi mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mendoakan supaya Anas bin Malik menjadi orang kaya. Dan yang kedua doa Nabi, Anas bin Malik memiliki banyak keturunan. Maka di sini kita lihat Anas bin Malik adalah orang kaya. 80 tahun usia beliau. Dan beliau mendapatkan kekayaan yang sangat melimpah ruah. Dan begitu banyak anak-anak yang beliau dapatkan. Lihat, begitulah ketika harta berada di tangan orang solih. Maka harta tersebut akan dimanfaatkan dan dibelanjakan lewat jalan-jalan yang halal. Berbagi kepada orang lain, menyantuni fakir miskin. Kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak yang banyak serta yang didapati lewat doa Nabi SAW, maka doa Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu begitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tercatat dalam sebuah periwayatan, pertemuan daripada Anas bin Malik itu ada lebih daripada 100 keluarga beliau. Dari anak kemudian sampai kepada cucu, beliau mendapatkan keturunan yang banyak. 100. Bayangkan ketika Anas bin Malik pada hari-hari tertentu, beliau mengumpulkan daripada anak keluarganya. Di situ ada anak, ada menantu, ada cucu. Dan disitulah pada saat bersama-sama menghidangkan makanan, beliau mendapatkan doa yang begitu banyak daripada anak keturunannya. Maka banyaknya anak merupakan bahagian daripada doa Nabi SAW untuk Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik pun begitu menikmati kehidupannya. Beliau sebagai orang yang paham terhadap ilmu. Sehingga di usia yang seperti itu, beliau sebagai pemuncak ilmu. Beliau sebagai tempat rujukan para sahabat, para tabi'in yang lainnya. Sehingga setiap persoalan kehidupan yang mereka rasakan dalam masalah agama ini, maka Anas bin Malik merupakan tempat rujukan terbaik yang didatangi oleh para sahabat yang lainnya. Hadirin pemirsa Al-Wasliyah Sumut Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari sama-sama kita tarik ibrah ini. Anas bin Malik diserahkan oleh sang ibunda kepada orang yang alim, kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Dalam konteks kekinian kita, boleh jadi kita tidak menyerahkan anak itu kepada orang per orang. Tapi ketika kita serahkan anak kita di madrasah, di pesantren atau di sekolah, bolehlah praktek yang dilakukan oleh Anas bin Malik, yang dilakukan oleh sang ibu, diikutkan atau caranya diikuti. Dengan cara apa? Hantarkan anak kita ke madrasah itu. Serahkan dia kepada kepala madrasahnya. Serahkan dia kepada ustadznya, serahkan kepada syekhnya, serahkan kepada tuan gurunya. Sampaikan, ini aku serahkan kepada tuan guru agar dia dapat dia akan dapat membantumu, dan silakan engkau perintahkan apapun juga. Barangkali disitulah kebarokahan ilmu akan didapatkan. Berbeda dengan kondisi kita hari ini. Tatkala anak-anak didik kita, mungkin itu anak-anak kita, ketika masuk ke madrasah atau ke sekolah, yang datang itu adalah mereka, anak sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Kemudian palingan pertemuan orang tua dengan wali murid, atau pertemuan orang tua dengan wali kelasnya,
paling tidak cuman mungkin barangkali 3 tahun sekali ketika mau perpisahan. Nah, maka pantas dan wajar produk yang dihasilkan itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Anak-anak kita tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Dulu orang-orang tua kita ketika menyerahkan kita kepada guru ngaji, banyak syarat yang mereka jalankan. Mereka berikan pulut kuning, kemudian mereka berikan ayam, kemudian mereka berikan rotan. Semuanya itu diserahkan kepada tuan guru. Pulut tadi simbol supaya anaknya itu nanti lengket hafalan kajiannya. Kemudian adanya rotan, ketika anaknya itu nanti melakukan kesalahan, diserahkan kepada sang tuan guru untuk memukulnya, bagian daripada pendidikan adab untuk si anak. Nah, itu sudah hilang hari ini. Lihat bagaimana di sekolah-sekolah kita, ketika anak dipukul oleh sang guru, maka orang tua segera melaporkannya ke ranah hukum. Sehingga banyaklah guru-guru kita yang tersangkut dalam perkara hukum oleh karena ketidakpahaman kita bahwa sesungguhnya di dalam pukulan yang diberikan oleh sang guru ada pendidikan adab yang tak pernah didapatkan oleh sang anak. Alat untuk memukul merupakan pengajaran adab untuk anak-anak kita. Maka mari kita robah kembali agar keberkahan ilmu didapati oleh anak-anak kita. Tauladan terbaik kita apa yang dicontohkan oleh Ummu Sulaim, ibunda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyerahkan ananda Anas bin Malik kepada Rasulullah dan menyerahkan secara bulat-bulat untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Keberkahan ilmu didapat oleh Anas bin Malik, kerendahan hati, kerendahan jiwa dirasakan oleh Anas bin Malik, dan beliau pada masanya menjadi sebagai pemuncak ilmu, menjadi tempat rujukan siapapun juga yang ingin bertanya tentang agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi para sahabat. Semoga salam dan salawat kita disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita keluarga besar Al-Jam'iyatul Wasliyah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehat-sehatkan Allah kita nih, sehingga kita tetap bergerak dalam dakwah kita. Dakwah kita. Kita mesti berdiri di depan dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada umat ini. Karena dakwah tidak boleh berhenti. Usia kita boleh tidak ada lagi, akan tetapi dakwah mesti tetap kita teruskan dan kita lanjutkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.